coba mulai saja dulu ya, sambil menunggu yang lain. Oke. Ini mahasiswanya tercatat sama saya 21 ya. 21 hadir semua ya. Oke, mantap. Bentar ya, saya sambil buka dulu. Oke. Ya, mungkin di awal buka dulu kameranya, kita pengenalan dulu. Nanti setelah selesai kita pengenalan, boleh di off-kan kameranya ya. Tidak apa-apa, kamera di off-kan itu juga hemat pulsa, itu hemat paket. Oke ya. Oke, sudah bisa kita mulai ya. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Hari ini kita ada tutorial web ya, web tutorial untuk mata kuliah. Apa ini mata kuliahnya nih? Sebentar, large gallery. Oke, mata kuliah. Oke, mata kuliah komputer dan media pembelajaran ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Natalis Ransi. Sehari-hari saya itu mengajar ya, dosen juga di UHO, tepatnya di program studi ilmu komputer untuk beberapa mata kuliah pemrograman ya. Baik, sebelum kita lupa lagi, ada grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp, tolong saya di add dulu, saya berikan nomornya ya. Nomor WhatsApp 0811400454. Oke. Ya. Jadi tutorial, tutorial web. Jadi tutorial yang tatap muka diganti menjadi web. Ya, ini untuk mahasiswa di PG1 PGSD ya. Oke, jadi sebelumnya saya perlu informasi ketua kelasnya siapa ini? Dimas, Isnain Pak. Isnain, oke. Oke, baik Isnain. Sebelum kita mulai, silakan Anda perkenalkan diri, kemudian beri kesempatan ke teman-temanmu ya. Yang perlu saya dapatkan informasi dari kalian itu yang pertama bahwa NIM sama nama cukup, kemudian informasi saat ini apakah sudah mengajar atau memang murni masih mahasiswa begitu ya. Misalnya kalau si A mahasiswa saja atau mahasiswa sambil misalnya bekerja atau mengajar begitu ya. Saya butuh informasi awal ya. Isnain ya, silakan perkenalkan diri dulu. Sebentar saya ulang lagi, saya punya. Silakan Isnain. Dulu Pak. Iya. Name juga. Nama saja ya. Perkenalkan, nama saya Isnain Dia Hamsi Nur Komar Atayin. Saat ini belum mengajar sih. Belum mengajar Pak. Oke. Kegiatan sehari-hari nganggur. Ya mahasiswa. Bagaimana caranya? Bangga dong mahasiswa gitu. Sip, lanjut. Tidak bekerja Pak. Ya, lanjut. Oke, berarti fokus utamanya menjadi mahasiswa ya. Oke. Yang lain silakan. Jadi konsepnya ya, supaya tidak terlalu berat teman-teman, yang mau berbicara nyalakan video sama audionya. Kalau tidak berbicara tidak apa-apa, di off kan supaya hemat kuota dan tidak berat aplikasinya. Itu boleh begitu cara itu ya. Jadi Isnain sudah, yang lain lagi silakan ya. Mau diurutkan atau saya panggil? Isnain saja yang moderatori, tidak apa-apa Isnain. Teman-temanmu kan lebih ini. Panggil aja Pak. Dipanggil saja, oke. Rizka, silakan Rizka.
Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka. Kegiatan sehari-hari saya. Oke, sip. Nih Putu, silakan. Perkenalkan, nama saya Nitu Ariyanti. Saya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka. Kegiatan saya ibu rumah tangga. Oke. Cindy. Perkenalkan, nama saya Cindy Anastasia Putri. Kegiatan sehari-hari saya masih mahasiswa. Mahasiswa. Oke, jadi sudah 3 orang, 4 orang masih mahasiswa. Oke. Bayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Iya. Silakan nama kita untuk kegiatan sehari-hari saya sebagai mahasiswa di SUKA sekaligus salah satu karyawan di salah satu industri yang bergerak di bidang produksi tadi. Oke, terima kasih. Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Satriani Triweni. Saya sebagai mahasiswa sambil bekerja di admin untuk sini. Oke. Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nuryati. Saya belum mengajar. Fokus mahasiswa ya. Oke, baik. Siti Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariama. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dan bekerja belum mengajar dan masih kerja di BRI. Oke, sip. Aulia. Tidak kedengaran suaranya ya. Oke. Cindy? Ya. Sudah ya? Dimas berarti? Kenalkan nama saya Dimas Saptara Kutia. Kegiatan sehari-hari menjadi mahasiswa. Mantap. Hidup mahasiswa. Selvianti. Perkenalkan, nama saya Selvianti. Kegiatan sehari-hari saya mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Sip. Marisa. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Firdaus. Kegiatan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, dan sebagai owner salon. Oh, mantap. Baik ya. Siapa yang belum? Sepertinya sudah semua ya. Yang belum langsung saja. Oh, masih ada. Oh, saya kira sudah semua. Nyalakan audionya baru perkenalkan diri. Esi. Bismillah, perkenalkan, nama saya Putri. Oh ya. Iya, apa kan dulu? Silakan Putri, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Melati. Kegiatan saya sehari-hari sebagai admin karyawan di salah satu tambang nikel. Oke, baik. Lanjut, nyalakan audio berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuni. Saya sebagai mahasiswa dan sebagai guru TK. Oke, baik. Ada guru TK ya. Baru 1 guru.
Lanjut. Assalamualaikum. Teman-teman sudah kenal saya perkenalkan kepada saya Nismawati, salah satu mahasiswa UT. Sekarang mengajar di TK juga. Beda jurusan. Ya, bagaimana tidak? Ini. Bapak keluar ya? Ya. Saya matikan kameranya karena kayaknya lambat begitu. Lanjut. Siapa yang belum? Langsung nyalakan audio kemudian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esi Caharatu Isyaningsi, terpanggil saja Esi, sebagai mahasiswa sekaligus guru di salah satu sekolah swasta. Oh ya, ada guru ya. Ada guru, ada guru TK tadi. Ya, lanjut. Siapa yang belum? Silakan. Sudah semua? Ya, oke. Nanti kalau yang baru masuk nanti langsung perkenalkan diri setiap apa. Ya, sekali lagi dalam satu semester ini atau 8 kali pertemuan, perkenalkan saya Natalis Ransi akan memandu ataupun ya mendampingi Anda selama belajar mata kuliah apa ini komputer dan media pembelajaran ya teman-teman mahasiswa. Saya sendiri itu sehari-hari sekali lagi di Universitas Haloleo. Pendidikan saya terakhir itu di Gajah Mada, Yogyakarta di ilmu komputer, begitu kira-kira ya. Baik, nah, apa yang akan kita pelajari sebelum kita mulai pelajaran, mungkin ada baiknya kita sampaikan beberapa aturan tidak tertulis yang kita sepakati. Yang pertama, sekali lagi ketika mulai pembelajaran, ya tidak apa-apa teman-teman mahasiswa menonaktifkan kamera, tidak ada masalah, ya. Yang penting pada saat mau berbicara, ya, dan audio silakan nyalakan kembali. Tapi kalau ketika proses kuliah untuk menghemat transaksi data begitu tidak masalah Anda tutup layarnya ya. Tapi jangan tutup layar kemudian tutup mata juga, tidak ya. Tetap memperhatikan ya, tetap memperhatikan perkuliahan kita begitu kira-kira ya. Nah, saya coba share screen dulu ya. Ini saya coba matikan juga kamera ya. Ini rupanya agak sedikit lambat ini di komputer saya. Adapun proses perkuliahannya teman-teman ya, itu kita akan oke ya, sip. Ini saya coba share screen dulu. Oke, sebelumnya saya tanya lagi. Dalam perkuliahan ini teman-teman mahasiswa, apakah ya teman-teman ada kendala dengan akses komputer begitu? Ya. Tidak ada masalah ya, intinya semua komputer bisa Anda gunakan untuk mengerjakan tugas ya. Alhamdulillah Pak, masih lancar Pak. Oke, lancar, siap. Oke, mantap ya. Baik. Jadi apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini ya, atau dalam 8 kali pertemuan ya, bersama saya Natalis Ransi, tutorial web atau TUWeb ini Universitas Terbuka. Kita mulai hari ini dengan pertemuan pertama kita. Sebelumnya lagi, apakah teman-teman sudah punya modul ya? Punya buku ya? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Aman kalau begitu ya. Jadi buku kita itu juga secara online, teman-teman ya. Ini bukunya ya, ditulis oleh Marisa dan kawan-kawan. Itu judulnya Komputer dan Media Pembelajaran. Itu ada 3 SKS ya. Ada di dalamnya ada 9 modul teman-teman. Modul 1 sampai 9 ya. Bukunya secara online Anda bisa akses juga. Siapa tahu Anda berada di luar kota atau di mana, itu bisa dengan mudah membaca dokumen elektroniknya ya di sini. Oke, sip. Ya. Oke. Ya. Nah,
Sebelum kita memulai di modul pertama, saya ingin mengantar kita untuk melihat dulu bahwa di satu semester ini atau di 9 ketika kita menyelesaikan kuliah ini di 8 kali pertemuan atau 9 kali menyelesaikan 9 modul, maka apa yang sebenarnya diharapkan, ya? Bahwa Anda sebagai mahasiswa nanti akan mempelajari 9 modul. Modul pertama itu kita akan melihat bagaimana pemanfaatan media pembelajaran, ya, media dalam pembelajaran. Jadi ada media dalam pembelajaran. Ya, media seperti apa nanti akan kita lihat. Kemudian kita lihat yang kedua itu kita akan lihat pemanfaatan media dan dalam pembelajaran, khusus membahas mengenai berbagai faktor yang perlu diperhatikan, teman-teman. Ya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, ya, dalam pemanfaatan media dalam pembelajaran. Yang ketiga kita akan melihat, ya, pemanfaatan media display, kemudian media audio, ya. Modul kelima akan lihat video, kemudian pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran, ya. Yang ketujuh kita akan lebih spesifik berbicara tentang komputer, ya. Kemudian 8 itu pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran, dan yang ke-9 itu kita akan melihat, ya, atau di modul 9 itu ada panduan tugas untuk praktik mata kuliah ini. Jadi teman-teman, tugasnya kan itu akan ada 3, ya. Tugas 1 itu di minggu ketiga, tugas 2 itu di minggu ke berapa, 7 atau 5, dan terakhir ada tugas 3. Untuk bagaimana mengerjakan tugas ada di modul 9, teman-teman bisa lihat, ya. Oke, baik. Nah, bagaimana keterkaitan atau ketergantungan atau keterhubungan antara modul 1 dan modul 2? Mari kita lihat peta kompetensinya dulu, ya. Jadi pertanyaannya adalah, setelah mata kuliah ini Anda lulus, Anda bisa apa? Kan begitu. Ya. Dalam 1 semester Anda mempelajari komputer dan media pembelajaran, Anda bisa apa? Ya. Dalam 1 minggu belajar 3 SKS itu Anda bisa bikin apa? Ya, 3 SKS itu artinya bahwa ada 3 SKS belajar mandiri, 3 SKS belajar didampingi sama dosennya atau tutornya, dan 3 SKS belajar kelompok dalam 1 minggu, ya. Kalau 3 SKS itu sejajar dengan misalnya 1 SKS 40 menit, berarti 120 menit itu dalam 1 minggu itu Anda gunakan untuk belajar mandiri, 120 menit Anda gunakan untuk belajar kelompok, dan 120 menit Anda gunakan untuk belajar didampingi oleh dosen ataupun tutor Anda, kira-kira begitu, ya. Nah, dalam menghabiskan waktu 120 menit, ya, setiap minggu kali 3 itu apa yang diharapkan? Yang diharapkan Anda mampu memanfaatkan media dalam pembelajaran. Media seperti apa? Nah, mari kita lihat pelan-pelan. Untuk sampai ke sana, teman-teman harus atau diharapkan, ya, mata kuliah ini dirancang, diharapkan teman-teman itu berhasil untuk, ya, menyelesaikan bab 1 atau modul 1 dan modul 2 untuk teman-teman akhirnya memahami dan ketika ditanya bisa menjelaskan konsep pemanfaatan media pembelajaran dalam pembelajaran itu seperti apa konsepnya, ya. Kemudian menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran itu. Teman-teman harus sangat dengan baik nanti menjelaskan 2 hal ini ketika Anda menyelesaikan modul 1 dan modul 2. Untuk apa ini dasarnya, ya? Teman-teman mahasiswa, selalu saya ingin katakan bahwa dalam mahasiswa itu sesuai dengan kurikulum kita, namanya kurikulum nasional itu, standar pendidikan nasional itu, ada 3 hal yang selalu ingin dicapai dalam sebuah mata kuliah, ya. Setelah Anda menyelesaikan kuliah itu, menyelesaikan topik itu atau kuliah itu, ada 3 hal yang mencakup sikap, keterampilan, atau skill dan pengetahuan, ya. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya. Sikap itu bagaimana kita, saya kira secara umum dari kita sudah sangat selalu dan setiap saat mempelajari sikap yang seperti apa, ya. Seperti halnya kalau kita web seperti ini, saya harapkan teman-teman mahasiswa ketika sudah jamnya atau lagi kuliah begitu, ya, aktivitas lain mungkin ditunda dulu atau disela dulu untuk teman-teman bisa melanjutkan atau mengikuti perkuliahan dulu. Nah, itu adalah salah satu sikap yang harus dipupuk. Yang kedua,
karena itu dia to web, biasanya Anda menggunakan media misalnya komputer ini atau laptop ataupun handphone, ya usahakan ketika mulai perkuliahan ya duduk stay di satu tempat begitu ya. Jangan sambil memegang handphonenya baru Oke, sebentar ya, ada iklan dulu. Tunggu. Bentar. Ya oke ya. Mana tadi ya? Aduh. Mana tadi share screen? Oh ini saja. Oke ya, ini ya. Jadi kedua hal ini ya. Modul ini untuk apa? Sebagai dasar kita mempelajari ya modul 3, 4 dan 5. Ya. Jadi ketika kita ketahui bagaimana konsep ya, kemudian faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan ya media dalam pembelajaran, maka kita selanjutnya bisa melakukan Mama Nio, sini dulu. Ini suaranya dosen memang tidak ada kan? Iya, tidak ada. Mana dia? Oke, baik, mari kita lanjutkan ya. Sorry. Ya. Baik. Untuk apa tadi sekali lagi? Untuk apa modul 1 dan modul 2? Untuk kita bisa ini ya. Pertama memanfaatkan video, audio, kemudian video, kemudian media display lainnya ya. Selain itu apalagi? Selain itu juga untuk menyelesaikan bab 7 ya, modul 7 dan modul 8. Di mana modul 7 dan modul 8 ini secara berturut-turut kita akan memperlihatkan atau bagaimana mempraktekkan Microsoft Word, PowerPoint ya, maupun sampai kita bisa akan terbiasa menggunakan email ya. Nah, di lain pihak ya, atau di sisi lain juga di bab 6 itu kita akan mempelajari bahwa lingkungan alam di sekitar kita itu bisa kita pakai juga untuk media pembelajaran. Pada akhirnya ya, tugas yang ada di modul 9 ya, teman-teman bisa kerjakan dengan baik ya, karena 1 sampai 8 teman-teman sudah bisa menyelesaikan ya. Baik, itu ada pertanyaan, silakan. Saya sebagai awal untuk memantik diskusi ya, dulu di awal silakan ya, silakan untuk teman-teman berdiskusi. Tidak usah teriak-teriak kalau bapak lagi mengajar. Rusak. Apa? Sudah rusak. Untuk apa? Apa? Kenapa dibuang? Jangan kasih keluar, itu mau diperbaiki.
Kopi pantai kan? Kopi pantai cuma. Bobok dulu, bobok. Kalau kau tak bobok, mama tak bobok. Tunggu. Di sebelah kamar mama. Ya, sorry ada iklan sedikit, tidak apa-apa ya. Baik, tidak ada pertanyaan atau mau diskusi dulu di awal, ya? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan lagi ya. Jadi teman-teman mahasiswa, sekali lagi itu yang akan kita pelajari selama 8 kali pertemuan. Artinya modul 1 dan modul 2 atau modul 1 adalah wajib untuk kita selesaikan hari ini. Ya, apa itu di modul 1? Modul 1 akan membahas tentang konsep dan pemanfaatan ya media dalam pembelajaran. Jadi kita pelajari dulu konsepnya. Konsepnya berupa apa? Ya, seperti apa yang diinginkan ya. Seperti apa yang kita diinginkan itu kita akan pelajari di modul 1 ini. Jadi modul 1 itu teman-teman ya. Modul 1 itu ya, modul 1 itu akan ada beberapa kegiatan belajar. Ya, kegiatan belajar pertama kita harus dengan baik ya mengetahui ya apa itu fungsi media dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya. Fungsi dalam media pembelajaran sesuai dengan buku kita, teman-teman, bisa supaya kita interaktif. 1, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Contohnya apa? Seperti apa ya? Misalnya di sini kalau Anda nanti sebagai guru menjelaskan apa itu gajah tanpa membawakan gambar atau media lain, bentuk visual lain yang mencirikan gajah, mungkin siswa yang Anda jelaskan punya pemahaman berbeda-beda tentang gajah. Tetapi ketika teman-teman membawakan media berupa miniatur maupun gambar yang bisa disajikan, ya bisa saja nanti ya siswanya lebih menarik dalam mengikuti pelajaran. Nah, itu yang pertama. Alasan kedua, silakan yang mau membaca. Nyalakan audionya kemudian sampaikan. Pembelajaran ya menjadi konkret dan nyata. Ya, menjadi lebih konkret dan nyata. Contohnya seperti apa kira-kira? Anda bisa membaca di sini atau Anda mau menjelaskan, ya, mengambil penjelasan lebih lain, yang lain silakan. Yang ketiga, silakan nyalakan audio, kemudian teman-teman boleh membaca. Apa yang ketiga? Sesuai buku saja, Pak. Persingkat proses penjelasan materi pembelajaran, Pak. Oke, ya. Jadi dengan media pembelajaran juga manfaat ketiga itu mempersingkat proses penjelasan. Ya, saya kira ini tentu saja sudah sangat sering kita lihat bahwa dengan ya satu media katakan pamflet tertentu ya kita mampu menjelaskan banyak hal. Nah, kira-kira seperti itu. Yang keempat, silakan. Orang siswa belajar secara lebih mandiri. Ada pembahasannya, silakan. Contohnya? Sebagai contoh, program audio kaset musik pelajaran bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris. Ya. Yang kelima, materi bahwa pemanfaatan itu media pembelajaran juga akan membuat materi pembelajaran itu lebih
terstandarisasi. Nah, apa maksud dari terstandarisasi? Itu diberikan contohnya di situ. Silakan. Coba bacakan kita. Siapa yang mau bacakan kita? Sebagai contoh, uraian lisan tentang dinosaurus T-Rex bisa diartikan bermacam-macam bentuk oleh siswa. Tapi bila guru memperlihatkan poster seekor dinosaurus T-Rex, maka semua anak akan melihat gambar yang sama. Ya kan? Nah, jadi bisa. Yang keenam, yang terakhir, bahwa belajar dan mengajar dengan penguatan aneka sumber belajar. Ya, jadi teman-teman mahasiswa memang di mata kuliah ini Anda diberikan modul dari universitas terbuka. Sebagai konsekuensi Anda mengambil atau menawar mata kuliah ini, diberikan juga buku. Itu salah satu bahwa Anda sedang belajar memanfaatkan media buku, ya, media visual dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu cukup kira-kira dengan tantangan saat ini? Ya, kalau saya sudah membaca materinya secara singkat, ya, saya menyimpulkan bahwa masih ada yang perlu ditambahkan lagi daripada apa yang ada disajikan di buku. Oleh karena itu, ya, proses mengajar itu dalam media-media pembelajaran itu bisa menambah sumber bacaan kita, sumber inspirasi kita agar supaya materi itu bisa mendukung, ya, karir ke depan Anda. Ya, misalnya saat ini kalau di buku itu untuk presentasi disarankan untuk teman-teman belajar Microsoft PowerPoint. Ya. Sementara dengan perkembangan internet, beberapa program presentasi itu sudah ada yang berbasis online dan lebih menarik, ya tentu saja yang mengatakan lebih menarik atau tidak ya tergantung dari masing-masing orang, tapi paling tidak yang umum digunakan sekarang misalnya Canva, ya, yang seperti yang saya sampaikan atau saya gunakan ini, atau juga Prezi. Jadi banyak software-software yang bisa kita manfaatkan. Jadi di buku hanya menuntun kita bahwa untuk membuat presentasi semacam memiliki proses A, B, C, dan D. Tetapi untuk toolsnya bisa kita kembangkan sendiri. Artinya media-media yang kita gunakan untuk kita belajar itu bisa kita manfaatkan yang lain lagi. Ya, itu kira-kira untuk sumber belajar kita ataupun kegiatan belajar satu kita, itu kita mengetahui dulu apa fungsinya. Jadi fungsinya, silakan, ada yang mau simpulkan, ada berapa fungsi daripada media pembelajaran, media dalam pembelajaran, silakan, satu orang menyimpulkan. Singkat saja, 6 hal tadi. Dapat media dalam pembelajaran, Pak, antaranya adalah yang menjadi lebih menarik, interaktif. Pembelajaran menjadi lebih konkret. Yang ketiga, mempersingkat proses penjelasan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. Dan yang kelima, materi pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi. Dan yang terakhir adalah belajar dan mengajar dengan memanfaatkan teknik sumber belajar. Oke, itu ya kira-kira beberapa hal yang menjadi kunci pada materi ini. Ya, selanjutnya Anda bisa membaca dan mengisi beberapa pertanyaan untuk menguji kemampuan Anda dalam menyerap materi, ya. Silakan. Baik, ya. Ini kita lanjut ke kegiatan belajar 2 dalam buku ini. Kegiatan belajar 2 ini kita disarankan juga setelah mengetahui tadi manfaatnya media pembelajaran itu, kita disarankan juga untuk apa? Untuk mengetahui sejarah, ya. Artinya perkembangan pemanfaatan media dalam pembelajaran itu seperti apa, khususnya di Indonesia. Nah, di buku ini menjelaskan bahwa dia mulai dari 1928 begitu. Ya, jadi 1928 kalau kita lihat, kalau saya tidak salah ini di paragraf 1, 2, 3, 4 di halaman keduanya ini, ya, dikatakan di sini bahwa di Indonesia penggunaan media untuk pembelajaran sendiri secara informal telah dilakukan oleh para guru sejak awal abad 20 dengan menggunakan berbagai alat permainan untuk mengajar, ya, seperti dalam karya Ki Hajar Dewantara 1928. Sebagai pendidik, beliau bahkan mempunyai prinsip, ya, permainan anak itulah pendidikan. Ini menunjukkan bahwa melalui berbagai alat yang digunakan dalam permainan sesungguhnya merupakan sarana bagi anak untuk belajar.
Beliau mencontohkan seorang anak yang sedang mengganggu atau memukul hewan. Pada dasarnya sedang menunjukkan sifatnya sebagai manusia yang harus mempertahankan diri. Alat dalam hal ini berfungsi sebagai perantara yang digunakan anak untuk belajar. Nah ini ya, jadi teman-teman ya, kita hanya baca highlightnya, tetapi teman-teman di rumah boleh membaca dengan baik ya, membaca dengan seksama, kemudian mengerti. Ini bukunya sangat luar biasa, teman-teman silakan mengikuti ya. Kita hanya coba. Nah, highlightnya lagi selanjutnya apa ya? Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman mahasiswa, sejarah perkembangannya media pembelajaran ini tidak luput juga dari perkembangan teknologi ya. Komputer itu ditemukan atau pertama kali diluncurkan untuk umum atau orang ketahui bahwa ada komputer itu setelah perang atau pada masa Perang Dunia Kedua ya, antara 1941 sampai 1945 itu, bagaimana penggunaan komputer pada saat itu masih digunakan oleh militer ya. Nah, setelah itu berjalan maka jaringan komputer juga ditemukan. Semakin ke sini ya, tahun 90-an database ditemukan, dikembangkan begitu, dan pada akhirnya di akhir tahun atau di awal tahun 2000-an kita mengenal internet ya. Mengenal internet, dan pada akhirnya seperti yang Anda sekarang alami bahwa sekarang kuliah pun tidak harus tatap muka lagi ya. Tutorial website seperti ini sudah sangat lazim ada. Itu semua semua karena perkembangan teknologi, khususnya koneksi internet ya, koneksi internet yang sudah sampai ke teman-teman ya, minta maaf ya, sudah teman-teman di kabupaten itu akhirnya sudah bisa belajar. Artinya bahwa harusnya ya kita ini sudah sejajar ya. Ketika kita lulus di universitas terbuka ya, di program studi tertentu, itu artinya kita setara dengan dimanapun orang berada ya, mau di Jakarta, mau di Kendari, mau di Makassar ya, kita harus memiliki, atau paling tidak standar kita sudah standar nasional, memiliki juga keterampilan, pengetahuan dan sikap seperti halnya yang diinginkan oleh standar nasional, kan begitu ya. Kenapa? Karena teknologi yang kita pakaikan juga sama dengan teknologi dipakai di daerah lain ya. Jadi media pembelajaran yang kita pakai, media yang kita pakai untuk belajar sama semua. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa, akhirnya kita harusnya memiliki keterampilan, sikap maupun pengetahuan yang sama dengan semua yang ada di manapun berada ya. Itu inti daripada modul kegiatan belajar kedua kita ya. Ditambah dengan mengapa pemanfaatan media dalam pembelajaran itu perlu. Nah, di sini ada beberapa ahli ya yang menyatakan bahwa pengalaman langsung seorang anak ya, itu ketika berubah atau tertransformasi ya, apa yang dialami ya, kemudian dari yang dialami itu dia meningkat kepada gambar visual, baru kemudian dia menggunakan unsur-unsur abstrak, misalnya tulisan untuk berkata-kata, untuk menyampaikan pengalamannya. Itu adalah bentuk ya, bentuk manusia dalam kita dalam belajar ya. Jadi menurut siapa itu, Brunner, yang dalam tulisan Heineck 1996 itu mengatakan demikian. Jadi pembelajaran sebaiknya dimulai dari pengalaman nyata yang dialami oleh anak, baru meningkat kepada penggunaan gambar visual, baru kemudian meningkat pada unsur-unsur abstrak seperti kata maupun tulisan. Jadi apa yang dialami oleh anak, kemudian dia bisa gambarkan, dia bisa tuliskan, kemudian dia bisa narasikan, itu adalah bentuk-bentuk pelajaran yang pada dasarnya disarankan. Oleh karena itu, pemanfaatan media dalam hal ini ketika kita membawakan sebuah materi tentu saja berpengaruh juga ya. Di sini juga ada gambar yang bisa kita lihat ya, yang digambarkan oleh Edgar Dale, menggambarkan pengalaman belajar siswa yang paling, kalau konkret ya, yang dia alami kan itu konkret, benar-benar nyata ya. Akan berbanding atau akan semakin mengerucut menjadi sebuah abstrak ya, semakin ke atas dalam bentuk apa, simbol-simbol visual dan lain sebagainya itu ya. Di tengah-tengah ada pameran, ada televisi. Jadi media pembelajaran film
itu boleh saja merupakan transformasi dari apa? Dari pengalaman langsung pembuat film mungkin, ya? Atau disadur dari mana? Dari novel mungkin dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa kita lihat. Nah, itu kira-kira yang teman-teman boleh lihat di kegiatan belajar 2. Baru disampaikan jenis-jenis pemanfaatan media pembelajaran. Apa saja itu? Kalau di dalam buku ini ada yang dia bilang pemanfaatan media yang didesain khusus dan ada yang sudah tersedia. Nah, jadi teman-teman, sejarah perkembangan internet akhirnya kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau lihat sekarang bahwa hadirnya YouTube itu juga akhirnya memperluas wawasan, mempercepat transformasi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi sampai ke semua orang ya. Bahkan kita minta apapun sekarang ya, apalagi dengan hadirnya ChatGPT ya, teman-teman sudah ada yang pakai ChatGPT tidak dalam menyelesaikan tugas? Bukan ChatGPT yang menyelesaikan tugas ya, tetapi Anda menyelesaikan tugas dibantu oleh ChatGPT, kira-kira begitu. Atau Gemini, ada yang sudah pakai? Iya Pak, ada. Ya, apa yang dipakai, ChatGPT atau Gemini? ChatGPT Pak. ChatGPT ya. Jadi catatannya ChatGPT itu sekali lagi bukan mengerjakan tugas kita ya, tetapi membantu kita mempercepat menyelesaikan tugas. Ya, itu catatannya ya. Ya. Nah, dia akan menyelesaikan ya setiap pertanyaan yang diberikan, kemudian akan dengan sangat cepat ya mengingat ataupun memberikan timbal balik atas apa yang kita coba tanyakan ke dia. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tidak ada ya? Baik, kita share lagi ya. Jadi bentuk cara belajar kita begini, karena tutor itu kan membantu Anda menyelesaikan modul gitu ya. Jadi saya tidak lagi membuat bahan ajar, tetapi bahan ajar sudah disiapkan. Jadi kita coba mendampingi mahasiswa dengan menyelesaikan beberapa hal di sana ya. Ya, ini media pemanfaatan jenis pemanfaatan media pembelajaran ya. Nah, ini. Jadi kalau ada video kaset dan lain sebagainya itu cuma sekarang pada umumnya ya tinggal YouTube ya, semua sudah tersedia di sana. Nah, dalam bentuk visual dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu atau beberapa tahun lalu mungkin koran atau clipping bisa atau foto-foto gambar dari guru ya mungkin masih menjadi sumber utama kita, tetapi kita bisa menggunakan di YouTube sekarang atau ChatGPT sudah hampir semua ada di sana ya. Tinggal kita bagaimana menyusun prompt atau hal-hal yang bisa kita pakai untuk mempercepat ya penugasan kita, menyelesaikan tugas kita. Itu kira-kira ya di kegiatan belajar 2. Jadi kalau kegiatan belajar 1 itu kita tahu manfaatnya apa, kegiatan belajar 2 kita disarankan untuk mengetahui sejarahnya, dan tahap belajar 3 itu kita harus tetap fokus, kita harus tetap meyakinkan bahwa media pembelajaran itu adalah bagian terpadu. Media dalam pembelajaran itu adalah bagian atau terpadu. Jadi sini judulnya adalah media sebagai bagian terpadu dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu banyak komponen lain, ya. Kalau Anda lihat di sini dicontohkan, ya. Kalau Anda baca seksama itu contohnya di sini, ya. Contohnya ini Pak Budi akan menyelesaikan mengajarkan tentang uang, ya tentu saja dia siapkan materinya apa ya, berupa uang dan lain sebagainya ya. Sehingga kalau kita bisa simpulkan di sini dikatakan bahwa media itu ada di sini ya. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu itu komponennya itu harus ada ini, kompetensinya dulu. Apa harapannya ketika belajar topik A itu, kompetensi apa yang diharapkan kepada anak-anak, kepada siswa kita itu mau apa ya. Baru materinya apa, baru pengalaman belajaran seperti apa. Apakah pengalaman tadi anak-anak sudah lalui atau temannya dan lain sebagainya. Pengalaman lewat apa dia dapat itu. Nah, baru kita lihat sumber belajarnya apa, medianya apa. Ya.
Baru terakhir kita lakukan evaluasi. Ingat, pembelajaran itu sampai di sini. Sampai evaluasi, harus dievaluasi. Yang kalau kita kan ada apa? Anda itu kan ada nilainya nanti. Nanti Anda dapat nilai apa begitu. Ya. Untuk saat ini kalau Anda belajar mata kuliah ini, medianya apa? Yang kita pakai salah satunya adalah media buku yang Anda punya itu, ya. Kompetensinya tadi kita sudah share-kan di awal. Materinya sedang kita lakukan sekarang. Pengalaman belajarnya, apakah Anda pernah pengalaman begitu? Nanti Anda ceritakan. Oh, pernah Pak, saya pernah ingin menyampaikan sesuatu kepada beberapa orang. Dan pengalaman saya ketika menyampaikan sesuatu kepada orang, mereka akan lebih mudah menerima ketika saya membawakan contoh atau sampel. Nah, contoh atau sampel itulah yang kita sebut sebagai media dalam pembelajaran kita. Tidak bisa kita pergi sebentar, tidak apa pergi kita ikut. Kita kita ngomong bisa ngomong kita dulu. Sini kita ngomong kita. Cepat, 5 jam saja. Begini. Baik, oke ya. Baik, ya. Itu kira-kira teman-teman mahasiswa apa yang kita akan belajar, ya. Nah, di materi kegiatan belajar kita ini juga ada satu diagram yang kita perlu juga untuk baca dan lihat kira-kira ada enggak pengalaman kita di sini. Jadi kalau Anda lihat di sini, coba kita baca dulu. Siapa lagi yang mau baca? Ada gambar, ya. Ada gambar bagaimana desain instruksional, bagaimana itu sebenarnya proses pembelajaran itu. Alurnya seperti apa? Silakan. Mungkin Bayu lagi? Silakan Bayu. Suaranya. Oh. Yang lain kedengaran enggak? Halo? Tes? Putus-putus ya? Oke. Oke, kedengaran. Oke. Silakan. Ya. Ya. Baca dalam gambar apa atau paragraf yang di bawah gambar? Yang di bawah gambar ini. Ini menjelaskan, yang di bawah gambar menjelaskan. Baik. Dalam gambar di atas, kita dapat melihat bahwa suatu proses pembelajaran dikembangkan setelah tujuan pembelajaran ditetapkan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran selalu menjadi acuan dari segala tindakan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Dalam kajian terhadap 6 model pengembangan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Clear dan Universitas 1986, disimpulkan bahwa 6 model tersebut mempunyai komponen umum yang sama dan digambarkan dalam skema ini. Pertama adalah pengumpulan data awal berkaitan dengan masalah apa yang dihadapi siswa untuk mencapai kompetensi tertentu. Guru dapat meneliti hal ini berdasarkan data hasil belajar siswa di semester lalu dan pengalaman sendiri dalam menentukan kompetensi ini. Sebagai contoh, dari hasil belajar mendapatkan informasi bahwa 80% siswa menunjukkan hasil belajar yang rendah dalam konsep kerja. Guru lalu mengumpulkan data dari siswa dengan cara bertanya apa kesulitan mereka dalam mempelajari tersebut. Kemudian menentukan kemampuan awal siswa. Kurangkan informasi. Guru dapat melakukan semacam tes awal pada siswa untuk melihat kemampuan awal siswa dalam melakukan ujian. Dari hasil tes, guru selanjutnya dapat menentukan bagian mana yang tidak bisa siswa. Selanjutnya penentuan tujuan atau kompetensi atau tes ujian.
Dari informasi awal dan tes awal, guru sudah mendapat kompetensi apa saja yang harus diajarkan kepada siswa, dan guru dapat memulai pelajaran dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Kita juga harus mengembangkan tema hasil belajar yang akan mengukur pencapaian kompetensi siswa. Selanjutnya adalah prosedur pemilihan metode dan jam pembelajaran. Setelah menentukan kompetensi dan mempelajari karakteristik siswa dan memilih materi, kita kemudian dapat menentukan metode dan media apa yang cocok dan memungkinkan untuk digunakan di kelas. Kegiatan pelajaran apa yang akan dialami siswa serta pelajaran apa yang hal ini dapat dipelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis metode dan media Pak perlu digarap. Selanjutnya adalah prosedur implementasi, evaluasi, dan revisi pembelajaran. Setelah kompetensi, materi, metode, dan media direncanakan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian hasil belajar, dan langkah terakhir, kita perlu melakukan penilaian terhadap semua proses yang telah kita jalankan. Apakah metode dan media yang digunakan sudah tepat, materi kajian sudah memadai. Bila hasil belajar siswa sudah menunjukkan pencapaian kompetensi dan kuat dengan pelajaran, maka pembelajaran akan dapat terakhir. Tapi, bila belum memuaskan, maka kita perlu memperbaiki hal-hal yang ada dalam proses pembelajaran. Misalnya, kita perlu mengubah metode, menambah yang belajar, memberi bimbingan intensif, dan lain-lain. Dari mulai ke atas, kita lihat bagaimana memilih medis merupakan suatu rangkaian proses yang terpadu, di mana satu komponen terkait erat dengan komponen lain di dalamnya. Sudah, Pak? Ya, ya cukup ya. Begitu kira-kira. Jadi teman-teman mahasiswa, bahwa ya ingin disampaikan sekali lagi bahwa media pembelajaran dalam proses atau dalam komponen pembelajaran itu ya adalah salah satu bagian. Dia juga tentu saja krusial. Jadi pengambilan penentuan media apa yang akan dipakai dan lain sebagainya itu kalau Anda lihat tadi itu menuruti siklus tertentu ya kan. Jadi ada pengalaman pembelajaran sebelumnya, kemudian yang sebelumnya pakai apa, bagaimana evaluasinya, dan kita putuskan untuk mengubah atau mengupdate apa yang akan dipakai begitu ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta teman-teman mahasiswa untuk menyalakan lagi. Kita ambil lagi dokumentasi. Nah, silakan dokumentasi, nyalakan kameranya, pasang mode terbaik dari diri Anda saat ini. Nah, kita mau laporan dulu ya. Ini tadi ada 22 orang ini, harusnya lengkap ini. Karena mahasiswanya 21 tambah saya 22. Tapi satunya tidak ada lagi. Siapa ya yang keluar ya? Baik. Di saya, Pak. Pakai dua akun. Iya. Saya belum pegang daftar hadir ya, jadi saya belum list siapa yang hadir. Nanti minggu depan mudah-mudahan sudah tersedia sehingga kita bisa satu persatu melihat siapa yang tidak hadir ya. Oke, pasang senyum terbaik 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup ya, kita coba lanjutkan lagi belajar kita. Pertemuan 1 kelas SMK 1 ini ya. Oke, baik ya. Save dulu. Oke, kameranya sudah boleh dimatikan lagi supaya kuotanya bisa hemat. Nah, gitu ya. Baik. Nah, ini lagi tadi kita sudah sampai di sini.
modul 1 selesai ya. Jadi teman-teman, modul 1 kita sudah pelajari ya. Mudah-mudahan bisa kita lihat, bisa kita dapatkan dia punya rangkuman ya. Saya coba berikan rangkumannya sebisa mungkin. Jadi sekali lagi bahwa di modul 1 ini dengan judul besar konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran, di awal kita harus tahu dulu tadi ya, apa saja manfaatnya ya toh. Tadi ada 6 ya, ada 6 manfaat yang disarankan kepada kita untuk diketahui dengan baik ya. Mulai dari bahwa bisa lebih menarik ya, pembelajaran lebih konkret ya, proses penjelasan dalam pembelajaran lebih singkat ya, mendorong siswa untuk belajar mandiri ya, adalah manfaat daripada media pembelajaran, dan juga lebih terstandarisasi. Dan terakhir itu media pembelajaran itu dianggap dapat membuat ya belajar dan mengajar itu dengan aneka sumber yang berbeda ya, aneka sumber belajar itu media pembelajaran ya. Kemudian di aktivitas belajar 2 itu kita diperkenalkan lagi sekali lagi bahwa media pembelajaran itu punya sejarah perkembangan ya. Tentu saja peran teknologi, perkembangan teknologi juga berperan positif ya terhadap bagaimana media pembelajaran ini juga berkembang sampai pada saat ini Anda juga menggunakan misalnya internet ya, melalui aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam mencapai atau bisa ya mencapai tujuan akhir dari mata kuliah ini ya, gitu kira-kira. Dan pada akhirnya di yang ketiga kita melihat bagaimana media pembelajaran itu merupakan salah satu subkomponen dari proses pembelajaran secara menyeluruh, di mana media pembelajaran tadi itu ketika mau dibuat itu harus melalui tahapan-tahapan, misalnya dari pengalaman sebelumnya, kemudian materi apa yang akan diajarkan, kemudian kita memilih media apa itu juga atas pertimbangan itu, dan sampai pada akhirnya dengan media tersebut tentu saja harapannya kepada siswa yang mendapatkan atau sedang kita ajar mendapatkan lebih baik lagi dalam menerima informasi ataupun pengetahuan yang sedang kita transfer begitu ya. Jadi teman-teman, harapannya ketika sudah mengajar nanti ya, pemanfaatan media itu menjadi salah satu alat yang harus lalu dipertimbangkan setiap kali memulai kelas ya. Bisa jadi pada saat kelas tahun ini berbeda media yang Anda gunakan dengan yang kelas tahun depan ya, seperti itu. Oke, kita mulai memantik diskusi. Siapa yang mau duluan untuk mendiskusikan apa yang kita sudah pelajari hari ini? Silakan, ada yang mau sharing mungkin atau mau memberikan pengalamannya dalam memanfaatkan media pembelajaran ini, atau sudah pernah. Tadi yang 2 orang ya yang sudah mengajar guru ya, bisa menceritakan kepada yang lain dalam mengajar itu untuk mata kuliah atau untuk topik tertentu, media apa yang tepat digunakan sehingga anak-anak cepat dalam memperoleh ataupun memahami materi yang disajikan ya. Siapa tadi yang sudah mengajar? Guru TK tadi dan guru SD atau guru SMP? Siapa? Silakan. Bisa berbagi pengalaman seperti apa yang digunakan. Atau Bayu? Nah, Bayu, silakan Bayu. Pak, ini ngomong apa saya ini pendengarnya soalnya hujan deras, Pak. Oh, hujan deras. Aduh. Ya, siapa yang mau berbagi dengan kita ya, punya pengalaman apa dalam media pembelajaran itu ya, apa yang dipakai sehingga menurut Anda ya, dari pemanfaatan media pembelajaran itu tujuan daripada Anda menyampaikan materi itu tersampaikan, kira-kira apa?
Silakan. Yang sudah bekerja juga tadi mungkin pernah ada pengalaman presentasi, presentasinya didesain pakai apa, ya silakan disampaikan. Oke, Nismawati mungkin. Silakan. Ya, kalau guru TK kayaknya Pak kurang nyambung kalau bahas di sini deh. Justru guru TK itu kan banyak media yang digunakan kan, materi tentang apa? Silakan. Kalau saya pribadi Pak mengajar di TK Islam, kita pembelajarannya kan ada tema-temanya Pak. Kayak kalau awal masuk itu tahun ajar baru ada yang namanya tema jati diriku. Di situ kita sekarang itu mengajar enak sekali Pak, karena di semua media sosial itu ada nih grup toh, kayak di Facebook kan ada kayak komunitas guru SD, guru TK. Nah sekarang orang itu tidak pelit ilmu Pak. Iya, itu gampang sekali ya. Iya Pak. Ya itu kalau ya. Kita tadi saya bilang itu tema jati diriku, di situ kita perkenalkan anak-anak mengenal dirinya sendiri dulu terlebih dahulu. Sebelum mengenal yang lebih jauh lagi. Apalagi kalau di usia TK kan memang usia golden age tuh Pak, kayak penyerapan di situ. Jadi betul-betul hati-hati kita sebagai guru TK Pak. Sebenarnya bukan jurusanku tapi Pak, saya duluan masuk kuliah di UT baru ngajar. Memang baru juga saya. Oke, terima kasih ya. Jadi sharing-sharing seperti ini yang kita inginkan di perkuliahan ya. Sehingga teman-teman yang lain bisa mendapat gambaran juga dari pengalaman temannya. Dari pengalaman itu bisa berbagi. Tadi sangat luar biasa ya, ternyata media-media pembelajaran sekarang yang sudah tersebar menggunakan media sosial ya. Jadi media sosial juga bisa dipakai ya, sisi positifnya bisa dipakai untuk sharing bagaimana media atau metode dalam menyampaikan materi kepada siswa ya. Itu ya, Nisma ya. Akses sekarang Pak, pokoknya apapun kita semua tema kayaknya hampir di TikTok, Instagram semua. Iya betul. Iya jadi. Pak. Iya. Itu ya, Bayu, itu dengar. Amati, tiru, modifikasi. Nah itu sekarang sudah banyak sekali yang bisa kita pakai atau bisa kita pakai atau dalam hal ini berbagi juga, kira-kira begitu ya. Itu tadi pengalaman asal kita mau belajar. Asal karena kalau di modul lihat di modulku Pak. Iya. Wah banyak sekali. Semester berapa ini? Semester 4 kalau nggak salah di teman-teman. Semester 4 kalau setiap semester itu 4 berapa mata kuliah? 7 ya? Iya Pak. Mata kuliahnya dalam satu semester itu berapa? Ini sebelum tahu, karena saya baru pulang dari kampung, saya belum ambil modul. Oh, belum ambil modulnya. Rata-rata maksudnya dalam satu semester itu berapa modul? 5 ya, 5. Berarti 5 kali 4, 20. 20 modul, luar biasa itu belajar modul tuh. Cuman teman Anda Nismawati tadi ya, beliau memadukan juga dengan sumber lain, misalnya tadi ya media sosial, TikTok, Instagram, Facebook ya. Kalau Anda lihat itu kan di modul mata kuliah ini belum disinggung itu ya, belum disinggung pemanfaatan itu. Jadi kita mendahului begitu kira-kira. Tapi selama dia teman-teman pengajar merasakan bahwa dengan penggunaan tadi itu bisa ya mempercepat mahasiswa atau siswa kita menyerap ilmu pengetahuan, kenapa tidak itu dipakai kan? Gitu. Betul Pak. Kalau banyak faedahnya, ya kenapa tidak dipakai begitu ya kira-kira ya? Betul Pak. Oke. Terima kasih Nismawati sudah berbagi. Ada lagi yang lain mau sharing pengetahuan atau sharing pengalaman ya? Bukan hanya dalam mengajar sebenarnya, dalam menyampaikan pendapat itu kan kita juga perlu media.
paling sederhana kalau poster itu kalau mau kampanye kan pakai media juga kan. Gitu. Nah, kira-kira ada yang punya pengalaman enggak? Nah, Marisa mungkin sebagai pemilik salon. Nah, ada enggak pengalaman pemanfaatan media begitu sehingga pelanggannya tambah banyak? Nah, itu juga perlu di-sharing itu bagaimana caranya itu. Silakan. Pemanfaatan media sosial sih Kak. Karena kan itu kan lebih lancarnya kalau lewat media sosial. Jadi kalau untuk itu saja. Tapi kalau untuk saya kan pernah juga mengajar di TK. Terus yang di TK saya dulu itu mewajibkan gurunya harus kreatif memanfaatkan alam yang ada di sekitar. Itu nanti di modul 6, itu di modul 6. Ya, betul. Iya. Ada lagi? Ada. Ya, jadi tadi ya sudah mengawali memantik bahwa salah satu pengalaman teman kita dalam mentransfer pengetahuan ke siswa dengan memanfaatkan alam sekitar kita. Banyak media-media yang dimanfaatkan untuk dipakai dalam proses pembelajaran. Nah, itu ada di modul 6 dibahas secara khusus itu. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa tentu saja kan nanti Anda ujian itu semua bahan-bahan ujian itu ada di modul. Jadi modulnya tetap dibaca juga ya, tetap dibaca juga modulnya sehingga nanti ketika ada soal-soal begitu yang mau dikerjakan Anda mungkin lebih mudah untuk menyelesaikan ya. Mungkin ada lagi yang mau di-sharing? Siapa lagi Kak? Esika, Bayuka, Selvika, Selmika, Putrika, Dimaska. Isi Pak, itu sama Ibu Ayu, Esi. Esi, oke. Esi Syahratu Elisianingsi. Nah, coba bagikan ke kita ya bahwa dalam proses pembelajaran itu ya ada penggunaan media. Nah, bagaimana pengalaman penggunaan media ini? Nah, tentu saja masing-masing punya pengalaman. Oh ya, sebelum saya lupa, sudah ada grup WA-nya? Bapak, tapi kayaknya salah nomornya. Salah. Nomor HP yang kita tulis. 0811. Nomor ada yang beliau. 44584. Iya benar, 11 angka saja dia. Coba tes WA. Bilangnya tahu. Nah, itu Pak, saya coba undang tadi katanya ini nomor tersebut tidak menggunakan WhatsApp. Kok bisa? Coba kirim WA saya. Nanti saya balas. Atau apa? Kirim link, kirim apa itu untuk mengundang itu? Nah, siapa lagi? Satriani. Ya, Satriani mungkin mau membagikan pengalaman dalam pemanfaatan media ya, dalam pembelajaran. Apakah dalam mengajar? Ya, silakan. Ada? Ada Satriani pengalamannya? Oh, Bayu. Sudah saya tambahkan ke. Oh, ada ya, sebentar. Oke, komputer dan media pembelajaran. Stay. Oke, Rarowatu ya. Bisa tambahkan di depan tahun 2025 kemudian Rarowatu. Nah, supaya di belakang setelah ini. Bukan di depannya.
2025 Komputer dan Media Pembelajaran Rarowatu begitu. Ya. Ya, modul 1 sudah selesai ya. Hanya kita sekarang coba, kalau tidak ada yang didiskusikan, kita coba lihat kembali lagi. Yang tadi kita belum lihat ya. Ini penting juga untuk kita lihat yang melatar belakangi ya. Apakah bisa memantik ya, kenapa media pembelajaran itu begitu penting ya. Silakan teman-teman bisa lihat. Kenapa? Kau juga kita masih mengajar, kau juga sibuk. Oh, tidak hujan, Ji. Oke ya. Baik, oke. Mari kita lihat lagi kembali di awal. Di awal mana tadi itu? Oh, share screen. Nah, share screen. Ini ya. Coba Bayu atau siapa? Kita kembali ke pendahuluan. Setelah kita diskusi, kita kembali ke pendahuluan untuk meyakinkan lagi kita media pembelajaran itu begitu penting untuk kita pelajari. Silakan, Bayu. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan pendidikan dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berdampak terhadap cara-cara guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dalam kondisi demikian, tidak dapat dihindari adanya berbagai perubahan dalam cara pandang dan cara melaksanakan pembelajaran. Sebagai contoh, proses pembelajaran yang pada masa lalu dijalankan dengan cara duduk, dengarkan, catat, dan hafal, atau disingkat dengan DDCH, menjadikan guru sebagai pusat dari segala aktivitas pembelajaran, sementara siswa menjadi objek pasif yang menunggu guru menuangkan semua informasi. Dalam pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa, cara pandang DDCH di atas tentu saja tidak sesuai lagi dengan cepatnya perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Apalagi guru menjadi satu-satunya sumber dalam proses pembelajaran, maka sampai di mana kemampuan kita menjadi kita sebagai guru untuk menyimpan semua informasi di otak kita untuk disampaikan kepada siswa kita. Seberapa cepat kita sebagai guru mempelajari semua perkembangan baru dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawab kita. Hal yang lebih penting untuk kita sadari adalah kita perlu mendidik siswa kita agar mereka mampu menjadi individu yang cerdas, mandiri, sehat, cepat beradaptasi dengan hal-hal baru, dan memiliki budi pekerti yang baik. Untuk menjadi di atas, sedapat mungkin mereka perlu mendapatkan pengalaman belajar yang memadai, dan mereka dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Salah satu komponen penting dalam memberikan pengalaman belajar kepada siswa adalah dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran, baik yang sudah tersedia di pasaran dan di lingkungan sekitar maupun media yang perlu dikembangkan terlebih dahulu oleh para guru.
Media pembelajaran dapat menjadi sumber belajar yang amat bermanfaat untuk proses pembelajaran siswa. Dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitar kita tersedia beragam media pembelajaran yang dapat mendukung proses belajar siswa. Dalam hal ini akan dibahas berbagai materi yang berkaitan dengan konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Perhatikan peta konsep yang memperlihatkan kaitan antar materi yang akan dibahas. Ya, itu ya. Jadi bagaimana pemanfaatan media dalam proses pembelajaran itu menjadi hal yang disarankan untuk ya meningkatkan kompetensi tentu saja ya. Nah, Anda ini sebagai calon guru ya, di modul ini ya, itu di sekali lagi disarankan untuk belajar ya bagaimana membuat media pembelajaran. Nah, membuat media pembelajaran tadi tentu saja harus dilandasi dengan pemahaman yang baik tentang konsepnya dulu. Apa itu media pembelajaran, bagaimana itu dibentuk, sehingga pada akhirnya nanti sebagai contoh tadi kita diberikan ya bahwa dalam memilih sebuah konsep pembelajaran itu diawali dulu dengan ya riset, atau paling tidak di buku kita tadi itu ya, kalau Anda lihat dia kasih gambar siklus, lebih tepatnya iterasi ya. Dalam media pembelajaran itu ada iterasi yang dia kasih ya, yang dia sarankan untuk dibuat ini tadi ya. Kalau Anda lihat seperti ini ya, bahwa pemilihan metode maupun media dalam kita menyampaikan materi itu diawali dengan pengumpulan data. Tadi sudah dijelaskan pengumpulan data di awal ya. Kalau itu di kelas berarti kita ada sedikit survei begitu atau pertanyaan kepada peserta didik yang lalu itu bagaimana materi ini disajikan dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita tes begitu ya kepada siswa begitu, apa ya, bagaimana kemampuan awalnya, kemudian kita menentukan komponen atau tujuan kompetensi dan tes, dan baru setelah itu kita memilih metode apa yang baik ya. Tentu saja ini nanti akan dikombinasikan dengan mata kuliah lain ya, bagaimana melakukan tes awal dan lain sebagainya. Itu kan ada ilmunya tersendiri ya, ada ilmunya tersendiri untuk melakukan itu ya. Apa mungkin Anda sudah lewati atau belum ya metode, ada tindakan kelas seperti itu, metode penelitian tindakan kelas, untuk mengetahui metode atau cara atau media paling apa yang paling efektif untuk menyampaikan suatu materi, karena pemilihan metode ini juga berpengaruh ya terhadap kecepatan belajar. Nah, setelah metode ini ditetapkan, dipilihkan dan kemudian diimplementasikan, kemudian dievaluasi apakah perlu lagi dilakukan revisi atau tidak. Nah, ini kira-kira model ataupun langkah-langkah dalam penentuan metode belajar ya. Pada modul 1 ini kita sudah lihat secara detail ya. Sip. Kita coba lihat dulu untuk pengantar di modul kedua. Setelah kita mengetahui bahwa ada manfaat ya, kemudian kita lihat sejarah, dan pada akhirnya kita lihat bahwa media pembelajaran dalam proses pembelajaran itu adalah salah satu komponen ya, yang terintegrasi atau terpadu dalam satu komponen pembelajaran ya. Bagaimana dibuat, maka kita selanjutnya disarankan untuk ya mengetahui juga apa saja faktor yang perlu diketahui ketika kita
memanfaatkan media dalam pembelajaran. Nah, ini juga menjadi penting untuk dibahas di modul kedua ini, teman-teman mahasiswa ya. Oke. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan mendatang ya. Jadi harapannya karena modulnya sudah ada, teman-teman boleh untuk membaca dulu di awal supaya nanti minggu depan kita memantik diskusi dengan baik ya, sehingga banyak contoh yang bisa kita juga terapkan ya. Saya sudah simpulkan. Apakah ada pertanyaan terakhir yang bisa mau disampaikan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sebelum kita tutup, kita ambil gambar lagi. Jadi 3 kali. Masuk, di tengah, dan di keluar. Kita ambil gambar lagi untuk administrasi perkuliahan. Isnain belum sampaikan pengalamannya ini. Bagaimana menggunakan media pembelajaran. Ya, Pak. Oke. LC, SNEC. Naik Pak, pengalamannya jualan seperti itu Pak. Kenapa dia? Pengalaman apa dia ini? Isnain ini? Oh dia itu Pak, banyak bisnisnya itu Pak, diam-diam begitu, mau dia tanya. Oh begitu Kak. Mana sejak buka mic ini? Minggu depan dia ini harus minggu depan dia harus presentasi nih modul kedua ini. Isnain nih. Ya. Oke, sudah lengkap. Kita bisa ambil gambar. Ya. Posisi terbaik Anda silakan. 1, 2, 1000. Oke, baik. Sebentar saya cobain dulu. Ctrl V, Ctrl S. SM gambar 3. Oke. Gambar 3. Save. Oke, baik. Dengan demikian untuk sesi pertama sudah berakhir. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Salam sukses untuk Anda semua. Semoga sehat-sehat dan kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Ya, terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Pak, makasih Pak.